Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Faking Shit. Fake Peoples, sekarang sudah waktunya kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil berkarya tentunya di Meti Artis. Dan episode kali ini mencoba mencari tahu proses berkarya, apa aja yang sudah dia lakukan dan apa aja yang sudah dia dapatkan selama proses berkarya dia sampai ke titik sekarang. Kita akan ngobrol di sebuah daerah, di daerah Depok, daerah Juanda kalau nggak salah, di bawah kolong jembatan yang memang ini spotnya luar biasa banget, surga banget buat gua, apalagi seharusnya bisa gambar banyak. Tapi untuk kali ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang style kaligrafi yang sudah lama ditekuni oleh beliau. Siapa lagi kalau bukan Denny aka Delet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Bro Delet, apa kabar? Baik. Baik, udah pasti. Pertanyaannya terlalu biasa sekali. Basa-basi sekali. Del, kalau kita langsung muncul pertanyaan, kira-kira lu memulai semuanya ini sebenarnya sejak kapan, Del? Kalau Yang fokus bener-bener lu ke kaligrafi. Sekarang kan lu ke kaligrafinya. kaligrafi. Kalau kaligrafinya itu 2017 awal. 2017 awal. Sebelumnya lu udah nyobain semua tuh ya? Ya. Karakter, realis, semua, 3D, pokoknya. semua Semua udah gue cobain. Kenapa akhirnya lu memutuskan kaligrafi adalah yang sekarang lu bisa bilang menjadi masterpiece lu dan yang sering lu lakukan style-nya? Lumayan panjang juga sih ininya perjalanannya. Jadi tuh kayak jenuh juga dari graffiti. Dari graffiti. Awalnya kan dari graffiti. Pokoknya 2016 akhir itu udah mulai jenuh sama ya itu Style-style yang lu udah laluin. Kalau di graffiti kan gue nggak punya style. Oke. Apaan aja gue bikin. Gitu. Jadi emang bener-bener kepuasan sendiri gitu kalau di graffiti. Nah, kalau misalkan di kaligrafi itu sebenarnya kayak sebuah evolusi yang benar-benar itu buat gua ngedapetin kayak ada sesuatu aja, dapat sesuatu di situ. Gitu. Apa sesuatunya? Kalau boleh tahu? Ya bisa dapat value-nya ada gitu. Dari dapat gua penghasilan dari situ. Kalau misalkan dari graffiti gua nggak dapat apa-apa gitu. Jadi emang cuma fun aja gitu. Nggak lebih. Kalau graffiti artinya lu dapat value dari berbagai aspek. Ya. Nah, kalau secara kontennya sendiri nih, secara bentukannya sendiri. Sebenarnya lu ngegarap kaligrafi ini emang lu pelajari dari mana gitu? Dari orang lain kah, seniman lain kah yang sudah lebih dulu, atau lu mencoba mencari tahu sendiri, mencari bentukan-bentukan font kaligrafi lu sendiri, atau bagaimana? Jadi tuh evolusinya gue sebenarnya nggak sengaja sih, nggak sengaja. Jadi kayak gue tuh pas 2016 akhir itu karena mentok ya kantong ipes juga gitu. Jadi gue gimana caranya, dan di situ juga gue pernah ngerasain kayak gimana sih titik terendah lu nggak punya duit, sampai lu nggak punya kuota, lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya bisa karena gue emang nggak kerja gimana gitu. Jadi ya emang dari sini gue ini. Jadi gimana caranya tuh gue harus ngasilin ini nih gitu. Secara finansial. Iya gitu. Dari graffiti gue cuma ini doang nih dapat projectnya cuman ya paling nggak sebulan. Sebulan aja enggak gitu. Pada saat lu pindah ke kaligrafi itu lebih intens. Iya, lebih intens gitu. Nah, lu inget gak pertama kali sampai akhirnya titiknya ini gua udah gimana ya? Nyaman. Ya, nyamannya dalam arti gini, ada orang pindah style itu karena tiba-tiba karena keterpaksaannya misalkan gua simple piece terus tiba-tiba dapet commission work, gua harus bikin wild style. Mau nggak mau gua harus belajar wild style, dan dari situ gua akhirnya terus-terusan jadi wild style. Nah, kalau lu bagaimana sampai akhirnya bener-bener kaligrafi itu jadi pegangan lu?
seterusnya? Apa karena kerjaan kah? Karena kerjaan. Pertama itu. Iya, pertama kali. Pertama kali itu karena kerjaan. Soalnya gue harus dapetin sesuatu dari sini. Gitu. Oke. Jadi gimana caranya gue harus dari hobi gue harus bisa ngasilin sesuatu gitu. Sebenarnya dari sisi lain juga bisa karena gue jualan merchandise juga kan di graffiti. Cuma nggak terlalu bisa, nggak terlalu kenceng lah ya. Dan ya namanya brand-brand kecil, jadi ya nggak terlalu kenceng. Jadinya gimana caranya? Jadi pas 2016 akhir, gue coba dulu pertamanya nggak kaligrafi, tipografi. Nah mungkin kan banyak commission work di kafe-kafe gitu-gitu. Kan gue coba ada sih, cuman gitu doang. Akhirnya bikin lettering. Jadi kaligrafi itu basicnya kan di black letter. Nah di black letter gue cobain, responnya bagus juga nih. Akhirnya gue coba di collapse nih, langsung nih gue gambar di jalan nih, collapse sama waktu itu awal karena gue sering banget sama gambar sama Paipa tuh yang karakter tengkorak itu. Nah gue collabin. Nah dari situ wah oke juga nih, gue share di Instagram. Responnya bagus. Responnya bagus dan di situ gue bisa ngeblend kemana-mana gitu. Walaupun gue kayak ya udah lu tukang background gitu. Background. Pokoknya gue kalau udah ngejam sama anak-anak, udah deh ya udah lihat lu background nih dari sini full ya gitu. Oh ya udah, jadi gua lebih fleksibel aja gitu. Jadi bisa masuk mana-mana. Akhirnya gua waktu itu masih sering banget. Sekarang gua udah jarang banget diturun ke jalan kan, gambar di jalan. Dulu tuh di Margonda sering banget tuh, pokoknya repeat terus dari graffiti, dari ilustrasi semuanya. Ya udah tuh collabin aja terus dari situ dan semuanya dapat ininya tuh di situ gitu. Dapat nyaman, dapat feel-nya lo di situ. Gitu. Dan gue ngeliat ini juga yang lama-lama nih. Kalau misalkan lu lihat nih Pak, kayak Mas Aldi, Older Plus, Caami, terus Tereflow, semuanya jadinya ke pattern gitu. Dan itu lebih ngejual gitu. Dan gue sadar itu gitu. Dan akhirnya, nah ini nih yang bisa gue jual nih gitu. Karena bisa dibilang kalau misalkan, ya nggak tahu ini kacamata gue sebagai orang awam ketika gue melihat karya lu dalam bentukan kaligrafi, sebenarnya memang bisa dibilang itu bentukannya adalah pattern kan ya. Pattern yang bisa menyesuaikan dengan apapun. Kalaupun lu bilang tadi misalkan sesimpel, ya udah kalau orang bisa ngejudge gue ya gue sebagai orang background. Karena ketika lu udah bikin karya lu, siapapun yang mau collab sama lu artinya bisa jadi bagian dari karya lu dan karya lu juga tetap stand out di situ. Enggak juga ketika jadi background akhirnya ketutup, enggak. Karena tetap masih gitu. ada. Oke, kita akan ngobrol lagi lebih dalam lagi tentang proses berkarya Delet. Nah, sekarang kita akan berkarya barengan, collab seperti tadi yang Delet bilang bahwa gua dikasih kesempatan untuk gambar di tengah karyanya beliau dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Dan secara proses keseluruhan dari proses kita berdua ini bakalan gua tayangin di konten Faking Shit. Sementara ini kita akan mulai lagi untuk Delet berkarya di kaligrafi. Nanti kita bahas lagi seperti apa kita mulai berkarya. Let's go. Lanjutkan pembicaraan kita setelah sekitar 2 jam kita collab. Kalau gue sih cepet lah ya, karena ya seadanya. Sementara kalau Delet emang butuh effort lebih dengan space segini besarnya. Ya sebenarnya niatan lo pengen ngabisin semua ya, pengen bikin full. Tapi mungkin nanti kita akan bahas lebih. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Tapi yang pasti gue mau sedikit flashback nih Del. Ya sebenarnya kesukaan lo, kegemaran lo, nggak usah ngomongin kaligrafi.
sama gambar itu dimulainya kapan? Kalau suka dari kecil. Klise itu, udah Ya, pasti semua dari kecil. pasti dari kecil, Cuma kan. maksudnya yang bener-bener lu Street artnya. Iya. Nah, pas street artnya tuh kalau disebut nagging nama sekolahan udah street art kan? Iya. Mungkin ya, udah kan? masuk. Mungkin dari SMP kalau itu. Cuma kalau misalkan pure street art dengan graffiti itu 2006 SMA. 2006. Itu Cuman lu inget gak pertama kali lu itu apa? Tagging, throw up atau udah pis. udah pis? Cuma dulu tuh ya gitu, nggak individu kan, per kru. Oke. Jadi kita kerja tim gitu. Oh. Jadi kalau dulu tuh masih karena trigger ngelihat kayak alkoholik masih di jalan, terus masih ada morden gitu. Soalnya gue jalur Cinere ke Fatmawati, Blok M gitu. Jadi yang gue lihat tuh dia orang, terus koter ya gitu lah. Itu yang memotivasi lu. Iya gitu. Nah, spot pertama kali yang lu garap secara personal bukan kru di mana? Kalau lo ingat? Bukan kru, itu di rumah sih. Di rumah. Depan rumah. Alasannya pada saat itu kenapa lu garap di depan rumah? BM Pak, BM. Ya udah kan gimana ya? Ya pengen nyoba sendiri gitu. Nyoba sendiri dengan biasanya sih kalau dulu kebanyakan tuh pertama kali nyoba tuh pasti di dalam kamar. Kalau gue enggak. Gue depan rumah. Jadi ya udah karena keluarga gue tahu gue suka gambar, ya udah sok kayak. Itu masih dalam lingkungan rumah lu atau kayak tembok depan gang atau tembok lingkungan depan? pas banget depan rumah. Tembok masjid lagi. Tapi lu udah izin sebelumnya atau Enggak. ya karena itu daerah lu Karena udah sikat? enggak sih. Cuman karena itu bukan jalur orang lewat, jadi santai. Jadi ya udah Ya nggak serasa ada yang milik lu lah lihat ya. ya. Iya. Nah, kalau nggak ada yang lihat ngapain lu bikin di situ? Atau karena itu baru Enggak. proses belajar? Karena ya udah tengah puasan aja lu nyalurin ini aja gitu. Iya. Seberapa serunya pada saat lu pertama kali akhirnya secara personal bikin piece lu sendiri? Yang lu rasain pada saat itu? Wah, itu tuh gimana ya? Kayak senengnya ya sebenarnya biasa aja gitu kan. Karena oh ya udah karena ini proses gitu kan. Proses itu juga nggak yang pertama kali gambar, jadi nggak yang terlalu wah banget gitu. Cuma kalau yang sekarang tuh gue mulai lagi tuh 2013 gue mulai lagi tuh ngerasain oh sekarang udah nggak ada kru ya gitu. Jadi oh sekarang sendiri harus punya nickname sendiri, nama sendiri gitu. Ya udah akhirnya nah di situ baru gue ngerasain gimana wah ini gambar bener-bener emang harus sendiri gitu. Lo stand out sendiri ya, nggak bisa kayak dulu lo gambar kerja sama gitu sama teman-teman, ini enggak sendirian. Puas di situ. Nah, kalau misalkan gue boleh tahu, kalau dari nama Denny tiba-tiba lu sempet sebelum Del dulu kan? Del. Oke. Kenapa nickname lu pakai nama itu? Historinya apa? Del itu diambil dari nama gua, Dela. Nama gua Dela. Gitu. Nama gua Dela. Terus ya udah karena apa ya? Biar gaul, gua ambil Del, tambahin S, Dels. Gitu. Awalnya Del. Awalnya dari gua 2006 gua bikin itu tuh namanya. Dan akhirnya gua pas gambar graffiti lagi 2013 harus punya nickname sendiri apa ya gua nyari. Nah, itu kan udah nickname lu, Dels. Masih belum? Enggak, itu belum. Gue belum tahu nickname itu. Itu okay. belum tahu. Cuma gue bikin tuh ya udah dengan kalau Dela kan gue D H E double L A panjang banget dong. Akhirnya gue singkat segitu. Dan itu gue belum tahu itu belum nickname. Tahu kalau perlu nickname. Belum tahu. 2013 itu gue baru tahu harus punya nickname sendiri gitu. Akhirnya gue bikin deh tuh banyak banget nickname yang pakai angka ya 1, 2 ya gitu kan 13. Gue mikirnya kalau angka anjir udah banyak nih. Apa ya, tapi masih yang bisa manggil gue dengan nama asli gue gitu. Akhirnya gue ambil aja Delnya tetep dari Dela, gue ambil Del.
letnya itu dari letter gitu Pak. Dela letter. Oh, gokil. Gokil. Soalnya gua nggak bisa bikin karakter, bukannya bikin karakter sih, sebenarnya ilustrasi lebih jelasnya. Gua nggak bisa. Sampai sekarang? Enggak. Iya, pasti. anatomi gua nggak bisa gitu. Oke. Cuma kalau karakter gitu bisa lah. Cuma gua dulu pengen banget tuh bikin anatomi gitu. Tapi lu sempet main realis kan sebenarnya? ya realis muka doang Pak. Tapi itu udah masuk anatomi dong sebenarnya, komposisi Ya muka kan, tapi segala belum Oke, belum oke. sempurna Oke. gitu. Akhirnya tahun 2000 berapa Delete itu keluar? 2013. 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, dari berbagai macam karakter yang lu coba nikmatin, lu prosesin gitu. Dari 3D, terus juga wild, dari apa namanya, realis, kaligrafi. Sebenarnya yang paling di hati lo, yang paling bikin lo nyaman ketika lo bikin piece itu yang mana? Kita nggak usah ngomongin secara ini menghasilkan secara finansial, enggak. Yang paling nyaman aja di hati lo gitu. Nggak ada yang paling sih Pak. Jadi kayak semuanya aja udah. Ya. Tapi kan lo udah nyobain semua nih. Artinya kalau misalkan udah nyobain semua kan, ya emang masing-masing punya hal yang menyenangkan dan juga hal yang menyulitkan gitu. Tapi kan paling nggak dari sekian banyak karakter yang coba lu lakuin gitu ya. Ya gua nggak tahu juga ya. Makanya ini pertanyaan gua adalah dari semuanya gitu, yang paling bikin lu ini ya lebih sedikit lah dibanding yang lain. Graffiti kali ya. No, I mean dengan style lu gitu. Stylenya. Dengan stylenya. Stylenya yang mana? Wild style. Wild style. Gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan juga sebenarnya, semua tuh ya tergantung apa mood sama ini. Sampai kayak misalkan lagi nyeket gitu, atau gambar gitu, wah keren nih. Nah itu gua tiba-tiba bisa mendeklarasikan itu gitu. Saking puasnya dengan hasil gitu. Jadi nggak yang wah yang ini paling atas urutannya, enggak gitu. Pokoknya lu moodnya lagi mau ngegarap apa, ya udah lu enjoy dengan itu. Makanya gua yang pas di graffiti gua nggak pernah bikin dengan satu style gitu. Jadi gua nggak punya style tuh. Gua bukannya penting ya di mungkin sih penting, cuma balik lagi ke walaupun orang. Sebenarnya kalau kita ngomongin pure karakter yang original dan segala macam, style yang original juga kayaknya udah agak sulit ya, karena memang semuanya udah bentukannya repackage ataupun bentukan penyempurnaan dari apa yang udah ada sebelumnya gitu kan. Nah, dari karakter-karakter yang pernah lo lihat entah di luar, entah di dalam negeri sendiri gitu. Sebenarnya kalau keinginan hati lu pengennya nge-build karakter yang seperti apa? Kalau misalkan kita ngomongin secara font deh. Secara font yang wild sih. Gue masih excited banget tuh dengan wild gitu. Ya gue ngelihat kayak Daske gitu, kayak Caami gitu. Itu gue masih anjir bisa ya ini gitu-gitu ya. Yang masih ribet-ribet gitu. Sebenarnya gue dulu tuh seneng banget ngeliat Older pas dia kan wild style juga kan. Nah sekarang kan dia udah kayaknya nggak mau lagi dia gitu. Ya udah gue ke pattern udah aja. menemukan karakternya kali ya, udah menemukan patternnya dia. Kalau gue kan lu ngeliat kemarin lu pengen ngomong kemarin kan waktu kita kebetulan diundang sama-sama ke Serang, tiba-tiba gue lihat lalu main wild nih, ya kan? Main phone lah ibaratnya gitu kan. Ada apa gerangan? Nah itu jadi pertanyaan gue sekarang, ada apa gerangan? Apakah lu lagi bosen atau bagaimana? Bosen. Lu gampang bosen berarti orangnya. Iya, tapi betul. Justru itu positifnya kan berarti lu akan mengeksplor terus ya. Iya, betul. Soalnya gue sama kangen juga gitu. Kangen misalkan lagi di rumah nyeket, wah bagus nih. Masa gue kagak tembokin gitu kan. Terus duit ada, ya udah gitu Pak. Iya. Kan kalau graffiti kan kebanyakan ya itu stuck di pendanaan. Itu Pak. Kalau kita gitu. Iya betul. Gitu. Betul. Jadi banyak juga lah, maksudnya banyak juga memang teman-teman juga yang nonton di rumah, yang nonton channel ini juga pasti masalahnya selalu sama. Iya. Masalahnya selalu
di material Iya. untuk ngalengnya sendiri gitu kan, untuk grafitinya itu sendiri gitu, dari kaleng, dari apapun itu gitu. Jadi ya balik lagi ya sabar-sabar aja. Kalau memang ada, kalau emang niat banget ya belajar untuk nabung Iya, betul. supaya bisa beli kaleng 1-2 minimal ya. Kita mulai dari sketch dulu tetap ya. Iya, betul. Tetap dari sketch dulu, abis itu baru kita tuangkan ke tembok. Nah, kalau misalkan dananya belum ada ya sabar-sabar aja. Kalau emang belum bisa beli kaleng, ya masih bisa pakai cat tembok sebenarnya ya. Bisa lah. Bisa kan? Nggak ada Halal, masalah kan? halal. Iya. Enggak. Nggak ada yang salah kan? Enggak ada yang salah, enggak ada yang salah. Selama itu bentukannya font masih bisa dibilang graffiti kan? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Masih. Iya. Nah, sekarang di 2017 kalau nggak salah, lu pernah bikin satu piece yang gede banget. Ya, Apakah itu jadi salah satu piece terbesar di Indonesia yang pernah dibuat dalam bentukan kaligrafi kalau nggak salah? gue ngeklaim sih, iya, Itu terbesar. ya. Soalnya dengan kaligrafi ya. Kaligrafi. Iya betul, kita ngomong kaligrafi. Dengan kaligrafi, gue ngeklaim terbesar. Gitu. Itu Cuma di mana? kalau mural, Nah. ya enggak. Ya, oke. Enggak tahu deh gitu Ya. kan. Itu di mana? Saya ingat. Deket rumah juga tuh di daerah Sawangan. Ukurannya berapa kalau lo ingat? 25 meter kali 12,5 meter Dan itu lu semua garap sendiri? sendiri. Paling ya sepertiganya dibantuin. Soalnya ya itu nge-backgroundnya Pak. Nge-backgroundnya itu. Jadi Kenapa lo sampai nekat bikin segitu besarnya? Apakah memang ada sesuatu yang lo pengen kejar pada Iya. saat itu? itu mimpi gue juga. Jadi dari 2013 itu gue gambar, gue pengen banget bikin piece gede gitu, bikin piece gede kan, graffiti. Cuma gue hitung-hitung, anjir kosnya gede banget gitu. Dan kalau misalkan dengan seukuran kayak belakang kita ini, belum kan, belum gede gitu, belum gede. Masih kecil. Masih kecil, kepikiran lagi tuh, masih kepikiran terus. Nah, pas sudah berevolusi kembali lagi tuh kepikiran. Oh iya, kenapa gua waktu itu kepikiran pengen banget bikin gede? Gue pikirnya ini sesuatu yang beda gitu, dan orang bakalan bisa ngelihat Ya. di situ. Gue bisa bikin bedanya tuh bisanya di situ gitu. Dan akhirnya gue coba, wah kayaknya gue bisa nih pakai apa ya, style kaligrafi dengan size yang besar gitu. Gue di luar kan udah banyak banget gitu, dan gue coba nih kayaknya bisa lebih ini juga, lebih apa namanya, ekonomis, bisa ketakar lah gitu. Iya, Dan iya. nggak capek-capek banget gitu. Kalau si graffiti di kaleng udah effort, Iya. Tenaga Dia- juga effort. tenaga effort di buat scaffolding. Oh, itu kan harus wah parah. Akhirnya pas gua dapet style ini jadinya bisa dibawa santai gitu. Betul. Kalau nggak salah gue pernah juga ngeliat lo ngegarap yang kayak di atap ya kalau nggak salah ya, yang gede banget itu. Itu ya? Itu. Oh, Itu bener. yang ya itu. Makanya dari situ semua orang bisa ngeliat ke guanya. Gitu, bisa tahu. Atensinya akhirnya dapet apa yang lo mau. Iya, betul, Pak. Dan mungkin sudah banyak yang tahu bahwa delete adalah kaligrafi, Ya. misalkan gitu. Satu waktu ketika tiba-tiba lo lagi moodnya gambar font atau realis, misalkan gitu. Nah, Masalah gak buat lo? enggak. Malah jadi bahan cengan. Wah, udah bukan delete kaligrafi lagi nih. Delete graffiti gitu. Kayak gitu. Tapi gua jujur gua lebih senang dipanggil graffiti writer. Kalau kaligrafi itu kayak mural banget gitu. Orang-orang tuh pasti nyebutnya mural gitu. Cuma gue pengennya tuh dipanggilnya graffiti writers gitu. Soalnya gue cuma bisa ngulik font. Oke. Nah sekarang kalau boleh gue tahu nih dari bentukan, nah gue nggak tahu nih apakah dari bentukan kaligrafi yang lo buat ini itu memang ada meaningnya kah, atau hanya sekedar pattern kah, atau sebenarnya ada message di dalamnya yang tersembunyi kah? Biasanya dari semua karya-karya lo apa yang ada di dalam situ? Nggak ada sesuatu yang gue pengen tunjukin. Maksudnya ada kalimat atau apa gitu, itu nggak ada sebenarnya. Ada misalkan gambar gue bikin tulisan unstoppable gitu, itu ada, cuman ya orang yang nggak bakalan baca juga gitu.
akhirnya ya gue bikin kaligrafi dengan abstrak. Ya udah gue cuman nunjukin aja kayak gitu Pak. Berarti jatuhnya lebih ke pattern ya? Pattern. Nah, semenjak sini kayak misalkan kita tadi gambar nih, wah ini durasi nggak terlalu lama kan, nggak nyantai gitu. Nah itu gue bikin pattern gitu, pattern yang sering gue bikin, ya udah gue repeat aja gitu terus gitu. Dengan tarik-tarikan yang gue punya, gue repeat terus gitu. Jadinya, oh nih bentuknya harus gimana, enggak. Jadi tuh ngambat juga lama jadinya. Kalau misalkan pattern, ya udah maunya aja. Tapi tetap dengan memperhatikan komposisi ya paling komposisi ya. Komposisi udah pasti itu ya. Jadi orang juga nggak ngeliatin, oh patternnya memang kelihatan banget pattern. Terus orang juga masih melihat lu memang bener-bener secara komposisi mengisi kekosongan. Terus juga ada yang bisa dibilang lu juga tidak terlalu, gue bilang tidak main clean juga di karya-karya lu di Tira-Titinya. Enggak. Soalnya karena justru lu pengen ada sisi raw-nya di situ, orang ngeliatin iya, juga. sama ini Pak. Iya. Biar padat sama biar apa ya, kayak bikin lu stres juga ya kalau terlalu clean juga. Iya, itu betul. Sama ada berecetan dikit, hapus lagi, ulang lagi ya. Iya, nggak mungkin. Secara lu pakai kuas juga kan. Soalnya tuh bakalan netes gitu. Dan akhirnya ya udahlah gua iniin aja gitu. Makanya gua setiap finishing tuh pasti gua drips, pasti gua splashing gitu. Jadi tuh banyak banget kayak sekarang kan banyak banget yang kaligrafi gitu. Cuma ya gitu kayak dia kayak masih ngejar rapi banget gitu. Kalau gua sebenarnya lu harus nggak rapi. Kalau rapi tuh ya udah gitu. Kayaknya udah nggak gimana lagi. Kayak si ini aja kan sekarang udah mulai nggak clean gitu, kayak Abeng Hartin kan udah main drips gitu kan. Berarti sama kayak gue lah, Abeng udah sekelas sama gue lah. Gue juga mainnya udah nggak rapi. Nggak rapinya karena masih bodoh, beda dong. Ya explore itu jatuhnya kalau Abeng dan yang lain-lain. Nah, tadi kita sempat ngebahas sebenarnya sedikit tentang kru. Bagaimana lu dulu nge-build diri lu berkarya bareng kru sampai akhirnya memutuskan untuk personal, mencoba untuk sendiri gitu. Nah, kru lu masih jalan nggak? Lumayan banyak kayak lu ada apa? Oh, itu mah udah lama. Baru-baru, Pak. Hah? Itu 2013. Temu temen itu 2013. Kalau yang 2006 itu yang bener-bener work team gitu, itu teman-teman SMA. Bukan kru. Tapi gue nyebutnya kru. Gitu. Apa namanya waktu itu pada saat itu? Kalau lo ingat. Dulu itu adanya famous itu, terus gue sering ikut-ikut ada kru namanya Floem. Itu sih ini cuma itu aja. Kalau misalkan kayak WSB, kalau 2013 gue gabung di WSB sama Hollywood itu, dan akhirnya sampai sekarang masih aktif tapi kru-kru yang dari 2013 itu. Ya, gua doang yang aktifin. Oh, kalau Hollywood ada gua sama Boner. Oke. Kalau yang WSB selesai. Biasanya gara-gara apa sih, Pak? Mungkin buat teman-teman yang mau memulai untuk membuat kru atau join sama kru, biasanya padat tidak padatnya, rajin tidak rajinnya, itu pasti hal yang biasa lah ya. Yeah. Namanya bentukannya komunal gitu, ramean gitu, keroyokan gitu. Kalau lagi rame, kalau lagi sepi gitu. Tapi kalau sampai akhirnya bener-bener terlalu vakum, biasanya karena kesibukan kan? Sibukan. Tapi kayaknya kalau sekarang kayak udah nggak apa ya, nggak keren kayaknya gitu. Punya kru nggak kayak dulu gitu. Dulu tuh 2013 ya saling berlomba bikin kru gitu. Lu punya misalkan berdua gitu, bikin kru bisa gitu. Berarti nggak usah bikin kru ya? Iya, masih bisa apa namanya ya, keren kayak gitu. Pokoknya kayak gitulah disebutnya gitu. Masih bisa nampangin gitu.
bikin blockbuster gede dengan uh, nama kru kita gitu. Kalau sekarang kan udah jarang. Kalau sekarang tuh kebanyakan anak-anak bombing tuh kayak JMK gitu masih sering. Kalau yang kru yang sekarang ya kalau yang ngepis gitu jarang banget Pak, udah Bisa terhitung sama jari lah. iya gitu. Soalnya udah nggak keren lah kayaknya gitu. Mendingan sendiri, show off sendiri. Berarti menurut lo untuk sekarang dan ke depan lo lebih memilih untuk jalan sendiri? Jalan sendiri sih, nggak. Ya susah juga yang lainnya pada sibuk. Iya. Masa gua Harus harus nunggu ya. Nah, Jadi akhirnya iya. nggak, lu jangan jadi ikutan gak berkarya. Misalkan kalau Ya Pak, orang sekarang kan ada grup nih WhatsApp. Itu, ayo minggu depan Prodo. Iya wacana. Wacana. oh kayak buka bersama ya. Iya betul, sama itu. Iya. Prodo tuh kalau kita prodoan, ayo prodoan. Ya udah cuman wacana aja, nggak bakalan pasti. Paling yang datang dia lagi, paling berdua nih, misalkan kru berlima nih. Ya datang ya udah yang aktif dua itu doang. Dan itu pun merupakan hal yang tidak bisa dipaksakan sepertinya, apalagi ketika sudah berbenturan dengan namanya kesibukan, pekerjaan, keluarga. Ya itulah sulitnya ya. Tapi overall kalau teman-teman masih punya kru, ya sebisa mungkin memang gimana caranya menjaga nyawanya, nafasnya tetap ada, supaya secara tim atau secara bersama tuh masih bisa nunjukin kualitas dan juga spiritnya gitu. Betul. Kita sedikit membahas tentang digital. Ya. Lu sempet main digital artwork kah? Digital artwork paling iya sih ini dia. Kaligrafi. Kalau misalkan digital artwork untuk ilustrasi enggak. Kenapa, Pak? Nggak bisa, Pak. Tadi saya bilang teksting nggak bisa. Lu udah mentok kah? Mentok. Emang bener-bener nggak mau mencoba lagi gitu atau mengeksplor lagi sampai titik emang udah nggak bisa Bener nggak bisa, mentok gitu. Gua nggak ada ide buat bikin ilustrasi, itu nggak ada ide. Makanya tuh kalau misalkan kayak merchandise gitu, merchandise gue bikin ilustrasi terus gue cetak gitu, wah langsung pada ngecengin, wih bikin sendiri, iya nggak percaya Pak gitu, padahal cuman gambar kaleng doang gitu. Dan akhirnya kalau misalkan gue mau minta bikinin dong gitu, minta bikinin lagi ke teman gue, kan lu bisa bikin aja sendiri, padahal mah enggak. Jadinya tuh sebenarnya gue bikin aja tuh ngadopsi juga, enggak pure kayak orang ilustrasi gitu, enggak gitu. Jadi gue ngadopsi dulu, gue rubah-rubah dikit baru gitu. Itu gue bisa gitu. Beda kan sama font, gue bisa ngulik gimana gitu. Tapi paling nggak lu sudah menyadari, lu sudah bisa memilah mana yang menjadi kekuatan lu, mana yang menjadi kekurangan lu. Iya, betul. Jadi gua nggak maksain diri. Ya, oke. Lu kalau nggak salah punya YouTube juga ya? Masih bikin aktif, doang, kan? bikin doang. Oh, nggak aktif? Nggak aktif. Why? Jadi Kenapa? nggak tahu deh. Kayaknya gua belum deh. Jadi gua bikin tuh ya cuman buat upload video yang gua bikin aja gitu. Kayak misalkan yang waktu itu yang gede, gua upload. Terus kayak misalkan yang di Bali kemarin di Sondrenalin, gua upload. Ya gitu-gitu aja. Cuma sebenarnya banyak banget di DM gue yang minta tuh, bang bikinin tutorial dong. Itu gue udah males banget, udah anjir. sampai gue deletein semua, gue hapusin. apalagi jadi gua lu ya Allah, komennya juga begitu. Bang tutorial padahal udah pernah, ya Allah bang itu pakai caps apa, aduh ya Allah emang ya susah juga lah ya. Tapi kan kita tidak bisa menolak kehadiran zaman yang sekarang sudah semuanya larinya ke digital gitu kan. Gua nyadarin juga sih sekarang. Tidak bisa dilawan sih menurut gua. Memanfaatkan apa yang ada kayak Instagram, YouTube dan apapun sebagai media promo, media lu bukan promo juga ya, media lu untuk bisa nge-share hasil karya lu gitu. Karena kan nggak selamanya lu juga berkarya selalu di tembok kan, ada kalanya ketika lu pengen
bikin digital di iPad kah, atau misalkan lu bikin di kertas kah, dan segala macam. Nggak mungkin dong semua orang harus datang ke rumah lu untuk melihat langsung gitu. Makanya itu ada media sosial menurut gua bisa jadi salah satu hal yang membantu kan. Yang mungkin secara positif juga bisa, yaitu tadi memperkenalkan lu ke dunia luar, yang artinya tidak menutup kemungkinan lu mendapatkan rezeki dalam tanda kutip dari apa yang lu share di situ. Iya. Nah, commission work yang pernah lu dapetin yang paling asoy gitu pas kapan, lu inget gak? Pas gua dapet setelah gue ikutan logo lupa tuh nama lombanya apa tuh, pokoknya logo ada Zik ya. Nah dari situ banyak tuh, jadi si logo ada Zik gue masukin gue bikin pakai patternnya si ini kaligrafi ya. Nah dari situ banyak, dari luar sih yang banyak gitu, luar negeri gitu. Nah, berarti sampai sekarang lu lebih banyak commission work datangnya dari luar justru, bukan dari lokal? Dari luar. Dari negara mana biasanya dia? Yang paling banyak yang pernah lo? Rusia, iya Rusia sama Moskow gitu. Soalnya dia banyak, dia di Rusia ada artis kaligrafinya, dan itu inian gue juga referensi gue juga, influence gue juga. Itu Pokras Lampas, kalau lo ngelihat karyanya ya gue hampir mirip raw gitu, sampai akhirnya ada yang ini juga sih, ada yang nge-DM dan dia minta alfabet dari sana. Gue bilang, lu kenapa nggak yang deket aja, yang senegara lu gitu. Tapi dia nggak balas sih, nggak tahu kenapa. Tapi akhirnya jadi atau enggak? Enggak. Nah dari commission work yang lu dapat dari lokalan, dari luar gitu, bedanya apa sih? Bedanya di harga pasti itu, pasti. Kalau dari tuntutan permintaan lebih ribet mana, lokal atau lokal lah. Mungkin dengan bahasa yang sama kali dengan bahasa yang gampang gitu, jadi ya gitulah. Kalau istilahnya harga murah minta mahal, enggak, maksudnya harga murah tapi permintaannya mahal, banyak gitu. Permintaannya ribet. Ini dong, tambahin ini, revisi ini gitu. Kalau si bule-bule kan cuman ayo dah briefnya begini, terus dia sepenuhnya suka mempercayakan. Iya. Yang penting si ininya kan, si bulenya, kliennya ngasih tahu nih briefnya kayak gimana, terus dengan contoh yang kayak gimana, kayak gitu. 100%, 99% jarang sih revisi gitu. Jadi semuanya ya sebenarnya sih mau apapun style lo, mau apapun cara lo menuangkan karya lo, berproses dan segala macem, artinya kalau memang lo bisa konsisten ngelakuinnya dan juga akhirnya lo bisa dibilang terus mengeksplor, pada akhirnya itu akan datang sendiri ya. Iya, betul. Dengan lo konsisten terus, lo pasti bakalan dapet gitu. Tapi yang bakalan jenuh juga. Di perjalanan tuh proses pasti jenuh gitu. Nah biasa kalau lo jenuh ngapain? Banyak sih Pak. Gue di rumah ada ada komunitas juga gitu. Dari pokoknya sisi lain gue tuh kayak Dado juga. Gue naik gunung juga, terus sepedahan juga, terus ada circle gue juga di musik juga. Jadi banyak. Jadi ketika lu jenuh di satu titik itu, lu masih bisa ke yang lain. Iya, betul. Biasanya butuh waktu berapa lama Pak sampai jenuh lu hilang? Back on track lagi tuh biasanya berapa lama? Dan biasanya apa yang membuat lu kembali lagi ke track di tengah kejenuhan? Biasanya balik lagi nih ke circle yang ini, si grafitinya, di gambarnya gitu. Itu bakalan masuk lagi. Itu biasanya apa yang bikin lu, kan lu jenuh nih, sampai lu mutusin balik lagi untuk gambar lagi, ngaleng lagi, itu yang karena ini spirit dari teman-teman lagi gitu, karena ngumpul lagi gitu. Kalau nggak ngumpul lo nggak bakalan sumpah. Lu keluar dari circle, misalkan lu sibuk banget kerja gitu, itu susah Pak. Lu mau masuk lagi gitu, misalkan lu kangen gitu, lu masuk lagi sementaran, nggak mungkin, pasti lu harus rutin di situ. Jadi kalau misalkan teman-teman lu asik, lu bakalan ninen lagi tuh, bakalan ngikut lagi. Masa lu teman-teman lu gambar terus lu diem aja gitu, dan lu lagi di situ gitu.
Dan sementara passion lu ada di situ, skill lu ada juga. Iya, Nggak itu. mungkin gak gatel ya. Gatel Pak, pasti. Yakin ya. Nah, untuk style kaligrafi sendiri gitu, yang harus dipelajarin apa aja sih sebenarnya? Mungkin buat teman-teman yang mungkin dia punya arahnya sama seperti lu nih. Yang banyak banget minta Tutorial gitu. Sebenarnya gue basicnya si kaligrafi itu kan sebenarnya fontnya itu black font, black letter itu kayak font si apa namanya ya, font musik keras kayak gitu itu basicnya gitu. Jadi kalau misalkan lu mau kayak gini dari situ dulu, kalau lu bisa bikin huruf itu dan lu tinggal nge-explore aja. Jadi kalau gua sebenarnya kayak yang atas nih ada nih, yang ini nih, font ini nih, ini sebenarnya gua ngedevelop font ini original gua. Kalau di Instagram ada bener-bener ini font yang gue bikin gitu, bentukannya sama kayak gini semua. Kalau misalkan gue pernah nge-workshop, jadi gue bukannya bikin, lu mau belajar bukannya lu nyontoin si hurufnya nih, lu bisa nggak bikin garis lurus kayak gini. Ya udah tuh, dengan konsisten terus. Kalau lu vertikal udah oke, lu horizontal terus lu bikin titik, cuma titik doang. Kalau udah oke, ya udah tinggal ngelanjutin doang. Gitu. Nggak ada yang ribet sih sebenarnya, cuman kelihatannya ribet gitu. Semuanya kalau udah bentukannya sesuatu gitu ya, pasti kelihatannya ribet ya. Iya. Padahal, tapi balik lagi itu kan bisa karena biasa ya. Iya, betul. Kalau lo juga nggak terus-terusan mengeksplor itu segala macam, juga pasti akan mentok. Pasti. Aja. Kayak lo udah lama nggak gambar aja pasti kaku, Pak. Mungkin buat beberapa orang, lo tuh masih dalam, maksudnya ketika nyebutin nama Delet, itu pasti ada nama Wild World. Ya. Nah, Wild World itu sebenarnya apa? Kru kah? Usaha lo kah? Atau apa sih sebenarnya? Brand yang gue bikin merchandise graffiti, usaha gitu. Jatuhnya usaha. Itu yang lo buat sendiri atau memang Buat sendiri. sama teman-teman? Buat sendiri. 2014 awal. Masih jalan sampai sekarang? Masih jalan. Fokusnya di merchandise. 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 Walaupun dulu sempat jual kaleng juga, Iya, buka store dan toko, segala macam. iya. Iya. Karena gue juga lumayan sempat belanja sering, ya, sering belanja di belanja, situ, gitu. betul. Sampai akhirnya, gue kayaknya sekarang fokusnya ke merchandise. Merchandise. Merchandise sendiri untuk ruang lingkup graffiti itu peminatnya gimana, Del? Setelah lu menjalani dari 2014. Kalau misalkan dari sekarang sih menurun dari 2017 itu menurun gitu. Susah sekarang jual merchandise graffiti itu susah. Laku pas lebaran pasti laku, terus pas diskonan pasti laku. Indonesia sekali ya. Itu. Tanggal besar lebaran dan juga garage sale, diskon up to 70, 50 baru dikejar ya. Tuh. Ya. Itu yang membuat Indonesia tidak maju. Tidak bisa Indonesia produknya dipakai di luar negeri, dipakai sama orang-orang di luar sana karena harganya terlalu murah. Jadi secara kualitas mungkin orang juga mempertanyakan gitu. Harga segini murahnya bagus atau enggak kualitasnya? Ya, padahal betul. yang bikin murah justru kita sendiri. Gimana produk-produk Indonesia lokal bisa jadi kebanggaan, bisa jadi tuan rumah, jadi raja di negara sendiri kalau misalkan kalian sendiri tidak memberikan apresiasi yang bagus juga buat itu ya. Iya. Kenapa barang-barang produk-produk luar negeri bisa dibanderol harga mahal tapi juga orang mau belinya? Apa karena sudah merek? Kembali ke merek. Mungkin sih, Pak. Kembali ke histori juga mungkin. Ya udah. Iya, sama dari brand gue sendiri, si Whitewall segmennya menengah ke bawah. Dari awal lu build. Dari awal gue buildnya. Jadi Lu build dari awal menengah ke bawah aja susah ya? susah. Gimana menengah ke atas ya? Iya, banget. Iya. Pataran nggak lu? Enggak. Selagi masih ada yang gambar, enggak. Seberapa penting merchandise menurut lu? Penting dong. Bukannya karena gua usaha terus lu harus beli gitu kan. Ya lu
nandain aja sih sebenarnya. Dengan Nah, Wild World kan ini brand, ah, bukan elu nih, bukan Delete. ah, Lain cerita kalau as personal lu bikin merchandise Delete sendiri. ya. Ini kan brand nih. Jadi gini, gua dulu pernah, pokoknya gimana caranya tuh dari komunitas gua, dari circle gua ngeluarin duit dari hobi gua dan itu bisa balik lagi ke gua kayak gitu. Makanya gua setiap waktu itu di circle musik gue bikin itu juga, merchandise juga, dan itu gue jualin dan itu bakal balik lagi. Dan sekarang di graffiti gitu, balik lagi pasti begitu gue. Dan itu gue ngerasa dari situ juga bisa punya banyak temen lagi pak, bisa berjejaring lagi, apalagi bisa kenal sama yang ya tahu sendiri kalau misalkan yang apa namanya brand-brand gede yang lain kan udah banyak namanya gue kenal nih. Nah bisa ini lagi tuh, bisa koneksi lagi gitu kayak gitu. Dan itu penting ya, Penting banget. link itu penting banget, Penting banget. Selama kita bisa menjaga ritme pergaulan kita dengan bagus, tidak menutup kemungkinan link kita juga akan terbentuk dengan sendirinya dan akhirnya kita bisa stand out pelan-pelan dan dilihat sama orang. Betul. Nah kalau gue boleh tahu, gue pengen kaligrafi nih, style lo yang sekarang yang menurut lo sudah bisa giving back ke lo nih, bisa menghasilkan secara finansial, membuat lo makin dikenal juga sama banyak orang. Apalagi harapan lo sama si kaligrafi ini? Pengen lo berharapnya ini kaligrafi bisa membawa lo sampai titik mana? Kalau harapan sih gue nggak ada sih, jadi ngalir aja, nggak ada yang harapan gue yang muluk-muluk, nggak ada. Cuma gue pengen lagi sih bikin yang lebih besar lagi itu. Salah satu impian lo untuk bikin kaligrafi lebih besar dari apa yang udah lo buat kemarin itu. Iya, jadi sebenarnya pak, si kaligrafi yang gue bikin di rooftop itu bukannya opsi. Jadi sebenarnya yang pengen gue buat itu ada di Cikarang, rooftopnya, bangunan kosongnya ada di Cikarang. Nah itu nggak jadi gue karena kejauhan, dan temen gue ada bikin nawarin opsi yang di sini kan. Akhirnya wah ya udah di sini aja, ini dekat, jadi gue nggak jauh-jauh banget. Nah next sih gue pengen di sana gitu, yang di Cikarang itu. Berapa meter itu? Kayak 3 kalinya dari situ. Wah gitu. Ya 3 kalinya. Gila. Itu sih. Lu nyangka gak sih dengan style kaligrafi ini bisa sampai membawa lu sampai titik sekarang? Enggak nyangka gua. Jadi ya udah ngeflow aja dan gua ngelihat diri gue sendiri ya udah biasa aja pak, nggak gimana gitu. Kalau pameran, lu ada keinginan untuk pameran personal? Pengen. Banyak juga yang ya solo lah gitu. Kayak gitu. Cuma gua apa ketakutan lu apa sama? Belum ada budget pak. Itu tuh yang gua pikirin dengan gua bikin sesuatu dengan karya tuh kayaknya gimana ya, kalau misalkan gue bikin karya yang biasa aja gitu dengan budget yang biasa aja, dengan material yang biasa aja, itu nggak ada kepuasan. Kayaknya bukan karya, kayak gue bukan, kayak nggak bisa gue jual tinggi gitu. Gue kepikiran gitu, masih mindsetnya masih begitu. Cuman kan ada aja yang orang kan ngelihatnya nggak ke situnya kan, gambarannya artworknya masih scroll yang waktu itu gue lihat di Gandaria yang dari potongan rolling door gitu dengan stensilnya dia, itu kan bisa gitu. Cuma wah kayak gue nggak segitunya gitu. Dalam pikiran gue mikirnya si karya itu dengan material yang lukisan. Oh jadi kalaupun lu pameran, lu pengennya pameran lukisan? Iya, lukisan yang benar-benar wah nih materialnya ini gitu. Dengan kolektor tahu dengan wah ini emang wajar dengan harga tinggi gitu. Ketika lu berkarya, lu berkesenian ini, lu menjadikan ini sebagai apa sebenarnya? Sebagai tempat lu, media lu mengekspresikan diri lu, atau sebenarnya ini juga sebagai cara lu untuk bisa survive dalam hidup?
survive ya, sama bermain. Survive sama bermain. Maksudnya bermain Gitu. gimana? Ya bermain aja, kayak ya udah lu ketemu teman gitu, punya banyak teman, ya main kayak bermain aja gitu. Kalau misalkan si anak kecil punya taman bermain gitu, nah kita bermainnya di sini gitu. Itu fun. Walaupun lo tetap berharap bahwa ini bisa menghasilkan buat lo. Artinya ketika lo buat karya, siapa tahu karya bisa dijual, karya ini bisa. Sadar di situ, sadar. Makanya itu yang tadi bilang itu buat survive. Itu sadarnya gue di situ, karena sadarnya di kaligrafi. Di kaligrafi gue sadar itu, wah ini bisa menghasilkan gitu. Dan kenapa gue dari graffiti terus lompat ke kaligrafi ya itu, karena gue sadar di graffiti gue nggak. Tapi yang lain bisa. Ya mungkin rezekinya sih. Gitu. Kayak Aweng kan gitu. Iya. Gue enggak gitu. Enggak bisa. Iya. Makanya kalau misalkan gue dapet proyekan gitu, proyekan gambar, wah gitu Pak. Jadi kayak ini gede gitu, gede banget gitu kan. Itu bukannya apa ya, sebuah kerjaan yang beban buat gue. Soalnya di tengah-tengah gue gambar tuh, anjing nih, kenapa gue ngerjain ini ya gitu. Kenapa gue nggak lempar aja ya? Gue kepikiran gitu. Jadi enggak. Makanya sering banget kalau sekarang tuh gue dapat proyekan gue lempar gitu. Kenapa? Kan itu menghasilkan buat lo. Ya gue lempar aja, kan gue dapat berapa persen ya gitu. Itu yang tadi gue bilang, gue kalau gue ngerjain sendiri ya dapetnya lebih besar gitu. Cuma gue dalam hati gue, dalam pikiran gue, ngapain gue ngerjain ini sih, capek-capek gitu, masih pikiran gitu. Beda sama gue dapat proyekan kaligrafi dengan puasan gue lagi gitu. Puasnya double lah ya. Puas Double. secara finansial, puas secara batin juga ya. Karena lo mengerjakan hal yang memang lo lagi into banget. Kayak gitu. Nah, lo pernah diundang Street Villain. Ya. Street Villain berapa? 9 ya? 11. Oh 11, sorry, 11. Gimana perasaan lo pada saat diundang? Wah itu Pak, impian Pak. Itu lo udah kaligrafi kan? Kaligrafi, karena kaligrafi itu yang bikin gue bisa di Street Villain. Iya, itu gue ya graffiti writer, lu diundang, wah impian banget Pak itu. Pasti anak graffiti udah diundang di Street Villain, wah gila. Udah Gak kayak nyangka itu. udah kayak salah satu goals utama lah ya. Goals banget itu. Artinya di graffitinya. Iya, di grafitinya. Artinya kan lo ke announcement lo sebagai seorang writer sudah dapat nih goalsnya, karena ya hitungannya Indonesia lah ya, Indonesia gitu. Sudah diundang ke Street Villain dan bisa berkarya di depan orang, dilihat sama orang, dan semakin bisa menunjukkan bahwa ya gue bisa stand out dengan apa yang gue lakukan. Iya betul. Malah sampai gue dikasih dengan dua media, dua spot mungkin dibilangnya. Jadi gue dikasih gambar di luar di kontainer satu, sama di ini ya, di remnya Twilo di dalam di playground. Itu Kebetulan yang 11 tuh masih di Sarina. Masih Sarina. Dan dengan skup yang lebih besar lah lebih ya. besar, gitu. ya. Keinginan lo untuk bisa, kalau ini kan masih sebatas commission project, artinya lo bisa kirimin secara digital gitu. Keinginan lo untuk bisa gambar kaligrafi ini sudah sampai pengen ke negara mana? Yang lo pengen datangin, lo pengen bisa berkarya di sana. Ada gak impian? Ya Rusia itu. Karena banyak ketemu permintaan dari sana? Enggak, karena si ketemu sama si ya Inspirator lo itu? Itu dong yang paling ini. Kayaknya sih ya ke situ sih. Paling gue pengen banget sih ke situ. Nah, gue boleh tahu gak suka duka lo nih berproses, turun ke jalan, bergaul sama temen-temen di skena ini gitu. Yang paling lo inget, cerita yang paling lo inget apa? Ada gak sih momen-momen bahwa lo feeling down, atau memang dari awal lo menikmati itu jadi lo nggak ngerasa bahwa itu bisa jadi penghalang gue untuk maju? Nggak ada.
Karena lu enjoy aja. Enjoy ya. Karena tadi yang gue bilang tempat bermain gitu. Teman-teman lu nyaman, lu bermain di situ ya santai, nggak terlalu ini banget gitu. Kalau misalkan mungkin kayak sekolah gitu kan masih ada gitu kan. Kalau ini bermain ya lu senang-senang di situ. Kalau misalkan udah nggak nyaman, udah nggak senang, pasti gue udah cabut. Iya kan, Pak? Gitu. Iya. Udah cabut. Walaupun bosan biasa lah ya. Iya, bosan biasa. Ya namanya manusia. Ya, tapi ketika udah kembali lagi on track, pasti juga ya udah nggak akan kemana-mana, lu akan di situ lagi. Iya, ke situ lagi. Oke, sebelum pertanyaan terakhir, seberapa besar sih support keluarga lu dengan apa yang lu lakukan dari awal lu? Banget, ya besar banget. Cuma nggak nunjukin sih. Pokoknya ya udah mau gambar silakan, lu mau ini silakan. Yang penting tahu batasan-batasannya gitulah. Jadi Selama lu bisa bawa diri lu baik. ya gitu. Pokoknya orang tua gua percaya kalau gua nggak macam-macam gitu aja. Makanya anak baik-baik lah ya. Iya. Di depan orang tua. Iya, itu dia. Iya. Buat temen-temen yang punya hobi sama kayak lu, punya kecintaan yang sama lu, sama lu, atau bahkan punya style yang sama lu, pengen develop gitu. Ada pesan nggak buat mereka? Mungkin kalau misalkan buat temen-temen sih, lu jangan takut coba gitu. Jangan takut coba. Lu harus ya udah lu gimana caranya lu explore terus. Makanya sebenarnya kalau misalkan gua harus nge-repost satu-satu gitu, itu sebenarnya banyak banget, Pak. Jadi ada yang lagi belajar gitu, dia tag ke gua gitu. Mention ke gua. Ya udah, paling gua balas aja ya udah lanjutkan gitu. Jangan bosen nge-explore gitu. Tetap terus belajar gitu. Jadikan ini sebagai ruang bermain lu, area bermain lu. Jadi ketika lu masih berpikir bermain, bersenang-senang, ya lu mungkin nggak capek ya. Karena kita main, kita bersenang-senang, bukan lagi kayak mengejar sesuatu dan segala macam. Mungkin intinya sih sebenarnya gitu, kalau lu melakukan sesuatu lu udah terlalu banyak goals yang pengen lu capai, akhirnya nggak jadi apa-apa juga ya. Tapi ketika sebenarnya ya nggak bisa aja sih kalau misalkan dia tekun gitu kan. Oh iya bisa. Tapi kalau maksudnya baru mulai tapi yang udah yang gue mau ini. Wah, itu kebanyakan. Kebanyakan kan? Ya lu nikmatin proses aja dulu sampai ntar proses lu, hasil lu akan membawa lu ke titik mana, ya udah titik itu lu tinggal nikmatin. Betul. Oke. Jadi thank you buat obrolan kita di Meteartis episode kali ini. Dan sebelum kita tutup, satu pertanyaan terakhir. Apa tuh? Sebutkan satu kata yang mendeskripsikan hidup lo. Aduh, apa ya? Malu kayak, Pak. Gue packing shit. Belet pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jadi malu? Buat Fake Peoples yang punya spot yang bisa gua garap sendiri atau sama teman-teman gua, silakan langsung menghubungi ke nomor yang ada di deskripsi. Jadi nanti kalian bisa share spotnya di mana, siapa tahu berjodoh, gua bisa datang ke situ, gambar di situ, dan mungkin kita berjodoh juga bisa gambar bareng di sana. Jadi terima kasih banget buat kalian yang sudah men-share spot-spot yang ada di daerah kalian. Sampai ketemu, siapa tahu kita berjodoh. Assalamualaikum.